Salam saudara, mari siapkan hati dan pikiranmu untuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan. Kami mau belajar akan firman-Mu, ingatkan dan tegur kami. Kami tahu kuasa firman-Mu yang akan melakukan kuasa yang tanpa terbatas itu, yang menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati. Urapi kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu bersama-sama, katakan amin. Mari saudara buka Alkitab saudara dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datang seorang perempuan dari kanan daerah itu dan berseru, "Kasihlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Sudah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyamar dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara. Perikop ini berbicara tentang perumpamaan Kanaan yang percaya. Luar biasa seorang perempuan ini, di mana sesungguhnya dia tidak mendapatkan jatah sesungguhnya, gitu ya. Jatah apa? Tentang mujizat, kesembuhan, karena dia nggak layak untuk terima itu, karena Tuhan datang bukan untuk dia. Dia datang, Yesus datang untuk anak, dalam arti domba-domba Israel, gitu ya saudara. Tercatat di Alkitab di situ, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bayangkan saudara, jelas di sini dikatakan bahwa perempuan Kanaan ini sesungguhnya tidak mendapatkan mujizat atau kesembuhan. Tetapi kita lihat tadi ceritanya bahwa pada akhirnya perempuan ini bisa terima kesembuhan dan mujizat untuk anaknya. Luar biasa sikap seorang perempuan Kanaan ini. Pagi ini saudara, saya akan berbicara, temanya adalah tetap percaya. Apapun keadaan kondisimu hari ini, harus tetap percaya. Dijawab belum dijawab, doa-doamu atau janjimu belum digenapi, engkau harus tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah yang sangat sungguh setia. Dia tidak pernah melupakan akan janjinya. Ketika dia berfirman, pasti akan terjadi dan digenapi. Segala sesuatu yang Tuhan akan lakukan dan segala sesuatu yang Tuhan sudah berbicara buat kita, pasti Tuhan akan menggenapinya. Tidak bisa keadaan kondisi yang akan menggagalkan janji atau kuasa pertolongan, pembelaan Tuhan bekerja. Sesungguhnya keadaan kondisi ini Tuhan sangat sanggup kuasanya bekerja bagi saya dan saudara. Katakan amin. Hanya bagian kita adalah
percaya kepadanya. Sekali lagi, kuasa Tuhan tidak bisa dihentikan dengan keadaan, kondisi, atau masalah-masalah yang kita hadapi. Menurut kita, masalah kita yang cukup besar. Menurut kita, tidak ada jalan, tidak ada pintu. Mustahil, tidak mungkin, apalagi zaman dengan keadaan sekarang. Tapi lihatlah, kita punya Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup untuk melakukan. Bagi manusia itu gak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Kuasa itu akan bekerja ketika kita percaya. Katakan amin. Sebab itu, sekali lagi, hari ini untuk kita boleh kuat kembali bahwa tetaplah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan bagi kita semuanya. Amin. Lihat, hari ini firman Tuhan menceritakan tentang seorang wanita Kanaan yang dimana sesungguhnya dia tidak berhak atau tidak layak untuk terima berkat, mujizat, kesembuhan atau pertolongan. Sesungguhnya dia tidak pernah dapat dan tidak berhak, karena Tuhan datang untuk domba-domba yang hilang. Siapa itu? Dari umat Israel. Tetapi lihat sikap seorang wanita Kanaan ini. Ketika dia berdoa, ketika dia berseru minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk anaknya boleh disembuhkan dan dipulihkan. Pertama kali ia dengar, Yesus tidak mau dengar seruan dia. Yesus tidak mau jawab. Dan Tuhan Yesus tidak mau mengabulkan apa yang dia minta atau dia serukan atau dia doakan. Kalimat 23 ayat 23 jelas dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi Yesus tidak mau, karena memang bukan untuk Yesus datang, bukan untuk dia. Walaupun dia berseru, berdoa, meminta, Yesus tidak mau dengar seruannya. Dia tidak mau menjawab doanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang wanita ini berseru, meminta kepadanya, kepada Yesus. Ketika dia dengar jawaban bahwa Yesus tidak mau dengar, tidak mau jawab, tidak mau mengabulkan, begitu ya. Seorang wanita ini tidak berhenti. Hari ini kita belajar. Kita bukan tidak mengenal Tuhan, bukan kita tidak percaya akan Tuhan. Saya dan saudara mengenal Tuhan dan percaya akan Tuhan. Keadaan kondisi yang kita alami, problema, masalah-masalah yang ada yang kita hadapi saat ini. Sesungguhnya semua masalah yang kita hadapi ada jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan, ayat tadi jelas dikatakan Tuhan datang untuk mendengar, untuk menjawab seruan doa kita. Amin. Karena kita golongan orang yang percaya akan Dia. Sebab itu jangan engkau berhenti percaya dengan Yesus Tuhan kita. Jangan berhenti atau melepaskan iman percayamu akan Tuhan. Karena masalah yang kita hadapi sesungguhnya tidak bisa memutuskan kepercayaan kita dengan Tuhan. Tidak boleh. Amin.
Bayangkan, lihat sikap seorang kalau saudara lagi sedang berdoa, berseru sampai hari ini belum dijawab, atau masih belum terima mujizat, masih belum ada jalan keluar, masih belum ada kesembuhan atau pemulihan. Jangan berhenti atau melepaskan kepercayaanmu akan Tuhan. Lihat seorang wanita yang gak percaya akan Tuhan. Tetapi dia punya sikap yang luar biasa. Ketika pertama kali Yesus berkata, dia tidak berhenti untuk berseru dan meminta tolong kepada Tuhan. Lihat ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tidak berhenti. Kedua kali Tuhan berbicara. Aku datang bukan untuk kamu, itu bahasa sehari-harinya. Tapi mujizatku, keajaibanku sudah kusediakan bagi orang-orang yang pilihanku atau umatku. Tapi luar biasa seorang perempuan ini, dia tidak berhenti. Dia tidak marah. Kenapa? Karena tercatat di sini Tuhan menolak. Nggak cukup di situ, murid-muridnya disuruh Yesus untuk mengusir. Seorang perempuan ini tidak marah, nggak sakit hati. Walaupun belum dijawab, walaupun nggak didengar, nggak diperdulikan, dia tetap berseru, dia tetap minta tolong. Hati yang rendah hati yang luar biasa. Hari ini itu sesungguhnya mengingatkan kita. Sesungguhnya ini adalah cerita di mana kita sesungguhnya harus saudara? Ditegur. Buat saya ada teguran. Orang yang sesungguhnya tidak layak untuk terima berkat, tidak layak untuk terima. Sesungguhnya itu bukan bagiannya. Tetapi akhirnya perempuan ini, dia terima mujizat dan kesembuhan. Kita orang yang percaya kepada Tuhan, masalah yang kita alami, tekanan yang kita alami, jangan berhenti, tetap berseru, tetap minta tolong sama Tuhan, karena pertolongan kita hanya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Apalagi zaman sekarang, kondisi yang sungguh buruk. Kenapa? Berapa hari saya juga dengar berhati-hati, berjaga-jaga gitu ya, bagian Jawa, bukan Jawa saja, ada berita gitu ya untuk gempa, tsunami. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita tahu dengar juga kabar berita di mana-mana yang tidak baik gitu ya. Di mana mereka yang bisa menolong kita? Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Sebab itu, seruanmu pasti Tuhan dengar. Doamu pasti dijawab. Bagian kitanya tetap percayalah. Amin. Tetap percaya, jangan lepaskan kepercayaanmu karena masalah yang ada. Tapi engkau harus memperkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Lihat ayat 27. Ayat 26. Yesus menjawab kembali. Bahkan dikatakan anjing. Digambarkan. Tapi seorang perempuan ini di ayat 27. Tetap dia rendah hati. Tetap dia berseru. Tetap dia minta pertolongan. Tetap
Dia tidak marah. Apapun yang dikatakan Tuhan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan terhadap dia. Maka di ayat 28 lihat, Yesus menjawab. Lihat, karena sikap seorang perempuan ini yang tidak berhenti, yang tetap hatinya mengubah hati Tuhan. Hari ini pun buat hati Tuhan tidak tahan untuk menolong kita, yaitu tetap percayalah kepada Tuhan. Jangan marah dengan keadaan, jangan marah dengan kondisi yang ada, jangan marah dengan dirimu, jangan marah dengan sekelilingmu, jangan marah dengan Tuhan. Tetap berserulah, tetap minta pertolongan Tuhan, tetap rendah hati, jangan marah. Maka kau akan lihat bisa, dan Tuhan akan lakukan. Tuhan akan membuka jalan bagimu, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan membelamu, Tuhan akan menyediakan keperluanmu, kebutuhanmu di dalam pekerjaan, untuk masa depanmu. Jauh Tuhan akan memperhatikan dan menyediakan. Engkau sedang berdoa, berseru minta pekerjaan, Tuhan akan berikan. Ketika pekerjaanmu ada tantangan dan ada masalah, Tuhan pun sanggup membela dan menolongmu. Ketika mengalami sakit dan engkau tetap berseru meminta pertolongan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan sembuhkan engkau. Hari ini mari saudara, siapkan hatimu. Bila firman Tuhan ini menggugah hati kita sama-sama, menegur kita, sikap hati kita, apakah kita tetap percaya walaupun keadaan yang sangat sulit yang kita alami? Apakah engkau tetap percaya kepadanya? Apakah engkau tidak marah dan lelah dan capek? Jangan berhenti, tapi tetaplah percaya dan berseru kepadanya. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Tutup Alkitabmu. Shikirala paralapa syakana mata karalapa shikididididididi. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar untuk tetap percaya. Kami mau belajar untuk kami tetap, Tuhan, rendah hati, setia kepadamu. Kami pasti melihat kemuliaan-Mu, pasti kami akan melihat pemulihan dan kesembuhan, mujizat Kau akan nyatakan bagi kami. Hari ini hamba berdoa buat umat-Mu seluruhnya. Tuhan, pasti Engkau akan turun tangan untuk membuka jalan dan memberkati, membela, memberikan kemenangan bagi seluruh umat-Mu hari ini. Hamba melepaskan berkat itu, setiap hak mereka Tuhan akan berikan. Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan memberkati. Mujizat Engkau akan nyatakan bagi seluruh umat-Mu. Hamba melepaskan berkat yang terbaik
Di dalam nama Yesus Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik. Diberkatilah engkau, diberkatilah kerinduanmu. Berkat Abraham, Isa dan Yakub tercurah atasmu. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemputmu. Yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.